Selamat sore Pak Selamat Steven. sore Pak Bernardus. Apa kabarnya Pak? Sehat. Anda? Sehat sekali, Sehat sekali, Pak. ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Steven Eng yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini di tengah kesibukannya. Dan gimana Pak pandangannya mengenai DeepSeek di China yang menggemparkan dunia? Kalau kami dari kacamata pelaku teknologi tentu membutuhkan surprise-surprise seperti ini sebenarnya. Oh gitu ya, Pak, ya. Kenapa? Karena ketika teknologi, apalagi teknologi AI yang sifatnya general purpose, lalu kemudian ada pihak yang bisa memberikan akses seluas-luasnya dan semurah-murahnya, itu menjadi game changer sih. Oke, Gitu. luar biasa Ya. dan mudah-mudahan Wirke ini juga bisa menjadi salah satu kuda hitam di sektor teknologi di Indonesia. Dan gak berlama-lama lagi, seperti biasa kita akan melihat paparan dari Pak Steven Eng selaku CEO dari Wir Group untuk memaparkan mengenai apa yang telah dilakukan Wirke selama ini dan bagaimana pengembangan Wirke setelah kejutan yang terjadi dari Wirke atau Wir Group. Kepada Pak Steven Eng kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bernardus. Bagi teman-teman yang sudah hadir di acara sore hari ini, terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya, Pak Bernardus. Saya Steven Eng, CEO dari PT Wir Asia Tbk. Jadi hari ini saya ingin sedikit memaparkan apa saja sih yang kami lakukan selama ini dan mungkin sedikit sejarah dari Wir Group sendiri. Nah, Wir itu, sebentar ya, sepertinya terpencet oleh operator di depan, jadi saya balikin dulu ke depan. Oke. Jadi Wir Group itu berdiri di tahun 2009, Pak Bernardus. Sejak 2009 kami sudah mengerjakan lebih dari 1.000 proyek di lebih dari 20 negara. Nah, seperti yang tadi Mas Bernardus sampaikan, kami menjadi perusahaan publik itu di tahun 2022, tepatnya di bulan April. Sampai hari ini kami punya 5 patent yang sudah didaftarkan di bawah PCT dan masih ada kurang lebih 10 lagi yang sedang kami daftarkan. Tapi kalau bisa disimpulkan, Wir itu apa? Wir itu adalah perusahaan teknologi yang memiliki spesialisasi di teknologi yang sifatnya interaktif dan engagement. Baik itu untuk perusahaan maupun untuk individual. Teknologinya apa saja? Yang pertama ada augmented reality, itu yang sudah kami geluti sejak 2009. Lalu ada virtual reality, kemudian dengan berjalannya teknologi kami juga masuk ke ranah AI, ke ranah quick commerce, ke ranah blockchain dan Web3 gaming seperti itu. Nah, tentu kalau kita bicara misi dan misi, kami punya misi ingin menjadi perusahaan, terutama perusahaan dari Indonesia, sesuai dengan nama kami, Wir gitu ya, We Indonesian Rock, untuk menjadi leading global ecosystem di dunia yang sekarang ini semakin interconnected gitu ya. Mungkin kalau kita lihat 25 tahun yang lalu, pengguna internet itu baru ya sekitar berapa puluh juta, sekarang kita sudah bicara pengguna internet mungkin 5 miliar orang, di mana semua device-nya itu always on. Nah, kami melihat masa depan interaksi manusia dengan teknologinya tentunya akan berubah. Apalagi sekarang dengan adanya AI yang secara teknologi juga semakin terjangkau, secara modality juga semakin spesifik, itu membuka peluang-peluang interaksi manusia dengan mesin semakin menarik ke depannya. Oke, ini adalah beberapa negara yang kami sudah pernah jajaki, kami pernah injak gitu ya. Mungkin yang menarik di sini ada negara sekecil Malta, ada negara yang se-interesting Nigeria gitu ya, tapi juga ada negara-negara di Asia Tenggara yang sudah pernah kami dapatkan klien dari negara tersebut. Oke, jadi most likely the project adalah B2B ya? Dari betul. negara tersebut. Betul, bahkan kalau boleh bercerita sedikit, proyek pertama kami itu datangnya dari Barcelona. Dari Barcelona, Spanyol ya? Betul, itu proyek augmented reality pertama ketika kita membuat buku anak-anak bisa hidup dengan teknologi augmented reality. Nah, jadi ini menarik Mas Bernardus, karena perusahaan Indonesia, klien awalnya justru datang dari luar Indonesia. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi memang butuh waktu untuk bisa diterima di negara sendiri. Saat ini udah ada berapa negara yang menggunakan jasa dari Wir Group?
Kalau di total sudah 23. Nah saat ini yang mungkin yang latest itu negara tetangga kita sendiri, Timor Leste. Itu menjadi negara yang saat ini kami sedang cukup aktif di Timor Leste. Kalau saat ini untuk kontribusi antara dari luar negeri dan juga Indonesia, udah berapa persen yang luar negeri? Indonesia sudah menjadi dominan sesuai harapan kita gitu ya. Kalau dulu memang karena nature of the technology, pihak luar yang lebih dominan dari sisi client list, tapi hari ini kita Indonesian focus. Yes, karena tentu saja kita melihat bahwa Indonesia udah cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi ya Pak. Betul. Masa lalu, sehingga tentu saja di era digital, era AI saat ini jangan sampai bangsa kita tertinggal. Betul, jadi Indonesia memang sejak, kalau Mas Bernardus ingat dulu ada handphone Nokia yang ada gambar bola dunianya. Yeah. Itu sejak ada handphone itu beredar, di mana kalau ibu-ibu pencet bisa mengakses internet, Indonesia tiba-tiba menjadi negara konsumen teknologi internet yang sangat-sangat besar. Betul. Apapun platformnya, pasti kita nomor 1 atau nomor 2. Iya, setuju. Nah ini ada beberapa award yang sudah pernah kami dapatkan gitu ya. Mungkin kalau kita boleh berbangga bersama, di tahun 2015-2016, kami menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang 2 tahun berturut-turut memenangkan Augie Award. Benchmarknya kalau di perfilman itu ada Piala Oscar, kalau di industri augmented reality ada yang namanya Augie Award tersebut. Di akhir tahun lalu 2024 kami juga beruntung mendapatkan award yang diberikan oleh majalah SWA sebagai Best Digital Innovation Company untuk kategori non-financial services. Jadi itu puji syukur kami haturkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya, bahwa di tahun 24 yang penuh tantangan masih bisa ditutup dengan mendapatkan penghargaan yang cukup layak. Gitu. Nah kalau bicara Weir Group, saya perlu sedikit menjelaskan tentang prinsipal produk kami gitu ya. Yang pertama tentunya karena kami berangkat dari industri augmented reality, di situ ada produk-produk yang sifatnya tailored, berdasarkan permintaan dari klien untuk teknologi augmented reality, virtual reality. Lalu 2 tahun terakhir kami juga sudah mendevelop blockchain kami sendiri yang namanya adalah Nagara. Nanti kita bisa bahas lebih jauh tentang apa itu blockchain kalau waktunya mencukupi. Lalu ini juga sempat menjadi berita gitu ya ketika kami meluncurkan metaverse kami sendiri yang namanya Nusa Meta. Di situ adalah sebuah platform gaming user generated berbasis Web3 yang artinya kalau dalam bahasa umum semua karya digital yang diciptakan oleh para kreator di dalam platform tersebut secara full dimiliki oleh sang kreator. Dan itu dimungkinkan karena adanya teknologi Web3 gitu. Ya, lalu di ranah sustainability kita baru saja di internal menyiapkan yang namanya Green Shift REC. Di situ kami menggabungkan antara sustainability branding dengan renewable energy certifications. Di ranah unified commerce kami ada Quick Commerce API. Mungkin produk yang bisa dirasakan oleh publik adalah yang bisa digunakan teman-teman waktu menggunakan aplikasi Mandiri Living. Living. Ya, di dalam Mandiri Living itu kan ada Suka. Yes, ada Suka. Nah, di Suka itu kan teman-teman bisa belanja harian. Betul. Nah, di situ ada quick commerce yang kami buat. Gitu ya. Oke. Lalu tentunya kami juga punya prinsip produk dalam bentuk retail optimization. Di situ adalah interaktif kios yang juga bisa digunakan untuk event. Dan di situ ada teknologi AI juga yang kami selipkan di kameranya gitu ya, untuk bisa mengoptimumkan istilahnya offer-offer yang bisa bersifat lebih personal seperti itu. Nah ini kalau boleh saya sedikit bedah satu-satu gitu ya, yang Augmented Reality & Co ini adalah perusahaan yang memang membawa nama Weir di kancah global karena ketika kami menghasilkan karya-karya augmented reality, banyak sekali karya-karya tersebut yang mengejutkan sebenarnya, gitu ya. Kami tanpa promosi terlalu banyak, kami publish di YouTube dan ternyata dari situ mulai banyak permintaan-permintaan. Gitu. Salah satu contoh produknya yang dengan BTS ini ya? Betul. Kalau bicara produk augmented reality yang sudah kami produksi memang sangat banyak, Mas Bernardus. Tapi saya untuk materi hari ini, contohnya mungkin yang
teman-teman di publik tahu ya ketika menggunakan AR photo booth waktu ada event BTS. Oke, Ya. tapi selain dengan BTS bisa di-custom dengan berbagai brand ya Pak ya? Betul, betul. Bahkan ketika tahun lalu ada kunjungan dari Bapak Sri Paus, Ya. kami juga mendukung acara tersebut dengan menghadirkan Paus secara augmented reality. Karena kan tidak semua umat bisa berfoto langsung bersebelahan dengan Bapak Sri Paus. Nah, kami siapkan foto booth juga di mana umat-umat bisa berpose dan berfoto seolah-olah di sebelah Bapak Sri Paus. Ya, jadi itu yang beberapa hal yang menarik ya. Kalau selain dari foto booth, implementasi lainnya apa Pak? Buku interaktif gitu ya. Kami juga pernah bekerja sama dengan salah satu universitas swasta Katolik di Jakarta untuk membuat simulasi otak misalnya kan. Tidak mungkin mahasiswa itu mencari otak dari a deceased person untuk dibedah melihat kondisi otak dalam kondisi Alzheimer misalnya. Nah itu kita bisa lakukan simulasi itu semua menggunakan augmented reality. Oke. Iya, jadi banyak sekali sebenarnya di ranah pendidikan, di ranah yang mungkin ya gimmicky seperti ini gitu ya, di ranah event. Tapi juga ada teknologi augmented reality yang digunakan oleh FMCG. FMCG. Betul. Apa tuh Pak FMCG? Salah satu yang pernah dipakai adalah dalam bentuk kertas gambar. Jadi produk anak-anak bisa ngeprint di atas kertas A4 lalu diwarnai secara manual oleh anak-anaknya dan ketika menggunakan handphonenya augmented reality-nya akan muncul. Sesuai dengan apa yang digambar dan apa yang diwarnai oleh si anak tersebut. Luar biasa ya Pak. Jadi penggunaannya udah semakin luas ya. Semakin Tidak luas. hanya di event, Betul. tapi kedepannya dengan semakin canggih teknologi bisa ke pendidikan dan juga ke produk-produk consumer goods ya. Betul. Jadi kalau kita bicara augmented reality, virtual reality, secara aplikasi sebenarnya sangat luas. Bahkan ada permintaan dari sebuah negara tetangga atas segala keterbatasannya mereka ingin membuat simulasi perang. Karena kalau menggunakan peluru asli mahal katanya dan ada resiko. Kita bantu, kita buat dalam bentuk simulasi. Kayak gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa disimulasikan. Mungkin paling gampang kalau kita bicara profesi pilot, Mas Binadus. Profesi pilot itu kan setiap berapa bulan harus melakukan simulasi ulang. Di dalam sebuah alat atau sebuah wahana yang cukup mahal. Nah itu semua bisa dilakukan dalam format augmented reality juga maupun virtual reality. Nah ini yang sudah kami lakukan sejak 2009. Cukup menarik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah blockchain ya. Jadi blockchain ini kenapa akhirnya kami memutuskan untuk membangun blockchain sendiri dikarenakan adalah kami melihat Indonesia ini perlu ada sebuah blockchain yang memang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Perlu saya sampaikan dulu ke teman-teman yang mungkin ikut menyimak, blockchain ini tidak sama dengan cryptocurrency. Jadi itu yang mungkin perlu diluruskan dulu, ya bahwa blockchain tidak sama dengan cryptocurrency. Blockchain menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanannya, gitu ya. Tapi dalam use case yang di WIR lakukan adalah kami membuat sebuah blockchain yang sifatnya kooperatif, gitu ya, untuk infrastruktur digital content delivery. Kenapa? Karena awalnya blockchain ini kami desain untuk produk metaverse kami, gitu ya. Jadi kami melihat di Indonesia ini yang namanya industri gaming itu besar. Bahkan ada titik di mana salah satu judul game itu dimainkan oleh 20-an juta orang. Mereka, anak-anak ini menginvestkan uangnya untuk beli game items. Beli skin, beli weapons dan sebagainya. Padahal item-item tersebut sebenarnya tidak mereka miliki. Kalau platformnya dalam tanda kutip tutup, aset-aset tersebut juga ya, ikut hilang. Betul. Gitu. Sedangkan kalau menggunakan teknologi blockchain, menggunakan teknologi Web 3, item-item tersebut menjadi aset digital dari pemiliknya. Gitu. Nah itu yang kami desain Nagara untuk mendukung sebenarnya visi kami tadi bahwa dunia nyata dengan dunia virtual itu akan terinterkoneksi. Sehingga aset dunia nyata dan aset dunia virtual bisa sama-sama dimiliki. Dan teknologi blockchain itu sangat memungkinkan untuk
memvalidasi kepemilikan atas aset digital tersebut. Oh, paham. Jadi Nagara ini semacam istilahnya safekeeping ya untuk digital aset yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi anggap aja seperti sertifikat kepemilikan gitu ya, yang tercatat di blockchain untuk bukti bahwa ya saya adalah pemilik sah atas aset digital tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang kami kerjakan selama 2 tahun belakangan ini dalam hal blockchain kami. Oke, jadi istilahnya kayak semacam bank kustodian lah kalau di perbankan, seperti itu? Individu yang menjadi kustodiannya. Jadi kami melihat bahwa aset-aset itu bisa disimpan di masing-masing individu tersebut. Oke, jadi dibikinin istilahnya wallet masing-masing. Wallet masing-masing, tiap user disimpan di suatu sistem blockchain namanya Dan untuk Weir Group namanya adalah Nagara. Betul. Dan turunannya dari blockchain ini nanti bisa ke gaming dan lain sebagainya. Ke gaming dan lain sebagainya, bahkan sudah ada pihak universitas yang ini juga sudah masuk ke media gitu ya, bahwa ijazah-ijazah yang diterbitkan oleh universitas tersebut akan ditaruh di dalam blockchain juga. Oke. Tujuannya sederhana, supaya tidak ada lagi pemalsuan ijazah. Gitu ya. Mungkin di negara ini kita perlu akui ada hal-hal tertentu yang sangat mudah dipalsukan. Gitu. Setidaknya dengan menggunakan blockchain menjadi satu lapisan keamanan juga dan satu tempat penyimpanan juga yang secure. Setuju. Nah, ini adalah blockchain. Lalu yang berikutnya ya prinsipal produk kami adalah Web3 gaming. Di sini mungkin yang perlu di-highlight adalah Nusa Meta. Mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu ya, emang Metaverse masih ada? Jawaban sederhananya adalah masih gitu ya. Bahkan kami menjadi bagian dari sebuah forum global yang bersama-sama sedang membangun standarisasi untuk Metaverse ini gitu. Memang sempat menjadi hype, sama seperti teknologi-teknologi baru yang ketika baru muncul itu hype-nya juga tinggi gitu ya. Metaverse sempat memiliki hype yang sangat tinggi, tapi bukan berarti hari ini ketika sudah tidak menjadi hype, sudah ditinggalkan, karena memang secara ide itu Metaverse itu masih hidup. Gitu ya, hanya sudah lagi tidak menjadi hype. Nah, ini sebuah ekosistem yang juga sedang kami bangun terus-menerus. Karena apa? Ide besarnya adalah ini adalah sebuah platform di mana semua pengguna akan turut serta untuk membangun. Jadi kami juga membuat creator tools supaya bisa dipakai oleh para kreator. Dan ini masih aktif terus, Mas Bernardus. Kita bahkan tadi baru ada event di UI gitu ya, ada teman-teman kreator dari UI yang minta dikumpulkan untuk diajarkan cara menggunakan toolsnya. Ada sebuah sekolah juga di Bandung yang bahkan membuat hackathon, harus membuat konten-konten di Metaverse untuk sekolahnya, untuk media pembelajaran gitu ya. Jadi memang hype-nya sudah mereda, tapi jangan khawatir. Secara ide, interaksi manusia dengan mesin itu akan tetap hidup di dalam Metaverse nantinya. Gitu. Lalu yang ini ada beberapa game yang juga sudah dibuat oleh para kreator kami gitu ya. Mungkin salah satu yang menarik juga di sini ada manasik haji virtual nih, Mas Bernardus. Jadi ada ide yang muncul dari kreator di mana pengalaman manasik itu bisa dikomplementari ketika di dunia Metaverse. Karena kalau di dunia nyata mungkin ada keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dana dan sebagainya. Meskipun di sekolah itu kan juga sudah diberikan kesempatan belajar manasik ya. Tapi ketika masuk ke ranah Metaverse dalam bentuk gamifikasi, memberikan kesempatan yang lebih luas untuk orang tetap melakukan pembelajaran atas step-step dari manasik tersebut. Nah, ini bentuknya nih, ada mengajarkan bagaimana menggunakan jubah dan sebagainya. Nah, kami melihat ini ternyata menjadi satu hal yang sangat menarik dan mendapat respon yang sangat-sangat positif dari banyak pihak, terutama pihak sekolah. Kita yang belum bisa ke Arab untuk naik haji ini bisa udah naik haji secara virtual. Betul. Nah, yang berikutnya prinsipal produk kami adalah sustainability. Jadi di sini kami menawarkan yang namanya sustainable branding gitu ya. Dan sebagai pendukung kuantifikasinya ada sertifikasi renewable energy yang juga diterbitkan, yang juga tercatat di blockchain kami. Gitu untuk menjadi proof of ownership-nya dari REC tersebut.
Gitu. Lalu Unified Commerce ini mungkin masih menjadi penyumbang revenue terbesar bagi Weir Group. Kenapa? Karena ya quick commerce itu masih apa ya, kue yang porsinya cukup besar gitu ya di Indonesia. Kayak gitu. Nah, yang kolaborasi dengan Alfamart ya kalau nggak salah. Betul, Alfamart itu salah satunya. Tapi kalau yang teman-teman lihat misalnya di dalam Suka, di dalam Livin Mandiri, itu nggak cuma Alfamart tapi ada Alfamidi, ada Lawson, ada Dandan, dan bahkan kami juga akan segera buka untuk merchant-merchant yang lain. Gitu. Gitu. Ya, ini layar DAF interaktif kios yang bisa ditemukan di beberapa Alfamart juga. Ini juga sudah berkembang digunakan di beberapa event dan sebagainya. Gitu ya. Bahkan sempat ada POC yang dilakukan juga. Gitu. Nah, ini adalah 5-year roadmap dari Weir Group. Mungkin tidak perlu saya bahas satu persatu, tapi yang jelas kalau kita lihat di ujung tahun kelima, harapan kita adalah semua platform yang sudah kami bangun dari hari ini bisa memberikan pengalaman yang saling terhubung gitu ya, antara dunia nyata dengan dunia virtual, dan interoperability itu bisa terjadi gitu. Sadar tidak sadar konsep interkoneksi ini sudah mulai menjadi sebuah pergerakan sejak masa COVID gitu ya. Nah, sama seperti AI hari ini masih menjadi hype, tapi kami percaya mungkin setahun 2 tahun lagi kita udah nggak bicara AI karena sudah menjadi software biasa aja. Gitu. Nah, itu yang kami harapkan di dalam roadmap kami. Di ujung nanti interkonektivitas itu adalah hal yang biasa sekali gitu. Nah, kita mau mulai bahas tentang perspektif Weir terhadap AI, Mas Bernardus. Ya, silakan. Gimana pandangan Pak Steven dan juga Weir Group kaitannya mengenai AI? Jadi, buat kami AI ini menjadi sebuah perpanjangan dari kreativitas, gitu ya. Mungkin berbeda dengan teknologi-teknologi lain yang sifatnya adalah alat. Dunia ini kan mengalami beberapa kali teknologi yang sifatnya general purpose dan mengubah dunia itu sendiri. Gitu ya. Nah, AI ini kami lihat adalah salah satunya. Gitu. Mungkin kalau kita tarik ke belakang, sebelum AI ada internet itu sendiri yang tiba-tiba sangat merubah dunia. Sebelum internet mungkin kita bicara steam engine yang bisa menghasilkan masyarakat-masyarakat yang akhirnya menjadi masyarakat berbasis industri. Ya, sebelum itu kalau kita tarik lagi mungkin ada teknologi seperti mesin cetak, di mana akhirnya pengetahuan itu bisa dicetak dan disebarluaskan. Nah, kami lihat AI punya karakteristik yang sama. General purpose teknologi yang akhirnya akan mengubah manusia berinteraksi dengan mesin. Nah, nanti bagaimana implementasi dari AI ini di produk-produk Weir Group yang telah disampaikan oleh Pak Steven tadi? Ya, jadi sudah ada beberapa bentuknya sebenarnya, Mas Bernardus gitu ya. Salah satunya adalah ada produk augmented reality dalam bentuk misalnya virtual assistant, di mana virtual assistant itu di belakangnya sudah diberikan kapabilitas AI, sehingga ketika kita berinteraksi sudah rasanya berinteraksi yang lebih natural. Tidak dengan robot ya? Tidak dengan robot, tapi betul. Sudah mulai menyerupai dengan manusia. Betul. Lalu juga ada POC yang kami lakukan dengan sebuah sekolah, di mana guru-gurunya kita jadikan guru virtual. Mata pelajarannya kami upload ke AI. Jadi kalau misalnya Mas Bernardus itu ngajar pendidikan Pancasila, nah semua mata pelajaran yang terkait dengan pendidikan Pancasila kami masukkan ke dalam LLM, lalu guru virtual itu ketika berinteraksi dengan muridnya, ya seperti sedang belajar Pancasila. Dan guru virtualnya itu bisa di-custom juga ya karakternya ya? Betul. Jadi dengan sekolah tersebut, kenapa ini kita lakukan POC? Karena guru itu kan tanggung jawabnya besar. Dari mendidik karakter sampai ngurusin administrasi. Kalau ada porsi-porsi pendidikan yang bisa dijalankan oleh AI, guru ini bisa fokus dengan pendidikan karakter lebih banyak di kelas. Nah, kami melihat itu bisa menjadi sebuah solusi. Pihak sekolah juga melihat bahwa tidak semua anak itu punya pace yang sama dalam belajar. Makanya ada bimbel di luar jam sekolah atau ada ekskul. Nah, bimbel, ekskul diisi oleh guru virtual. Karena di jam sekolahnya handphone ditarik, nggak boleh. Dan nanti bisa Q&A juga ya, misalnya murid mau bertanya, nanti dia bisa menjawab
Betul. Sesuai dengan database yang udah di-store. Betul, sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan ke mesin tersebut. Yes, setuju. Kalau ada pertanyaan di luar materi pelajaran, tidak akan dijawab. Betul. Gitu. Dan berarti ini bisa juga dong Pak dipakai untuk di customer service di perusahaan-perusahaan besar Indonesia? Sangat bisa, sangat bisa. Bahkan juga ada beberapa, kami lihat ada beberapa perusahaan finansial gitu ya, sudah mulai mengeksplor AI untuk misalnya memberikan konsultasi atas perpajakan, konsultasi atas hukum-hukum yang terkait dengan perpajakan misalnya. Kayak hukum itu kan kompleks ya. Betul, betul. Mungkin kalau saya boleh sedikit ngasih gambaran, manusia itu hanya bisa membaca 200 kata per menit. Oke. AI ya bisa dijawab lah ya. Betul, betul. Gitu. Jadi ini adalah perspektif kami terhadap AI, bahwa bisnis itu harus merangkul AI untuk bisa secara terus-menerus membangun kompetitif advantage-nya gitu ya. Nah yang jelas hari ini AI bukan hanya sekedar tool, tapi sudah menjadi mitra strategis. Gitu. Karena ya itu tadi, AI adalah perpanjangan dari pikiran kita. Manusia itu kalau disuruh belajar kan males, Mas Binadus. Tapi AI malah yang terus belajar. Betul, gitu kan. Ya. Jadi di titik tertentu, meskipun mungkin kapasitas otak kita lebih dari mesin, di titik tertentu karena AI ini rajin belajar, pasti akan melewati kecerdasan manusianya sendiri. Ya, gitu. Jadi itu yang kami pahami di dalam Weir Group sendiri. Jadi kami melihat AI ini benar-benar ultimate disruptor gitu ya, dalam hal membangun efisiensi, membangun scalability maupun dalam ranah Weir, karena kami fokusnya ada di interaksi dan engagement, bisa memberikan personalisasi yang lebih kepada pengguna kami seperti itu. Ya, bayangkan dulu mungkin Mas Binadus masih ingat ada mainan kayak Tamagotchi gitu ya. Betul. Bayangkan Tamagotchi itu ada AI-nya di belakang. Bisa berinteraksi dengan kita, mungkin bahkan bisa mendeteksi kalau kita punya masalah kesehatan mental misalnya. Itu akan sangat menolong gitu kan, karena kita bisa diingatkan, kalau kamu memang punya lagi galau dan terlalu sering, mungkin perlu bicara sama psikolog misalnya. Gitu, ya. Good idea. Iya. Jadi itu yang kami coba explore terus-menerus di dalam Weir. Nah mungkin yang terakhir kalau bisa disimpulkan, apa sih yang kita lakukan di Weir? Yang pertama itu adalah AI harus bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas di dalam internal Weir sendiri gitu. Mungkin kalau kita bicara HR misalnya, kita bisa ngebayangin 2 tahun, 3 tahun lagi ketika kita mencari pegawai, kalau perusahaan tidak memiliki kapabilitas AI, mungkin dia nggak mau melamar. Betul. Karena dia sudah terbiasa menggunakan AI pada saat dia sekolah. Gitu ya, ketika masuk ke sebuah perusahaan, kalau perusahaan nggak ada AI-nya, mungkin buat dia malah perusahaan ini kayaknya ketinggalan nih. Jadul lah. Jadul gitu. Saya nggak tahu nanti 10 tahun lagi gitu ya. Nah, kami juga melihat bahwa teknologi AR dan VR yang sudah kami bangun sejak sekian lama adalah sebuah bentuk interaksi. Dengan adanya AI, ini bisa menjadi lebih imersif. Gitu. Apalagi sekarang AI sudah bisa mengenali spasial. Setuju. AI waktu di awal sifatnya berusaha menebak gitu ya, makanya kan dibilangnya LLM gitu. Yang paling gampang ditebak ya bahasa. Kalau kita merangkai kalimat, kita bisa menebak kata per kata gitu ya, menjadi satu rangkaian kalimat. Nah, dengan kemampuan AI yang sekarang sudah bisa mengenali spasial, kami melihat ini akan sangat powerful ketika AR maupun VR ditambah kekuatan AI. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin dalam hal voice. Selama ini kita berkomunikasi dengan mesin lewat jempol. Betul. Ya. Kenapa? Karena ya metodenya saat ini dengan jempol atau dengan keyboard gitu ya. Dua-duanya dengan keyboard, tapi dengan handphone atau dengan laptop gitu. Tapi intinya dengan jari jemari. Nah, dengan adanya AI, kami memprediksi interaksi manusia dengan mesin akan mulai mengarah ke visual dan voice seperti itu. Jadi ini yang di internal kami coba explore. Jadi kedepannya kayak guru itu bisa virtual juga ya Pak, bisa diajak ngobrol, gambarnya fisiknya seperti manusia, dan juga customer service juga. Iya, dan itu sudah mulai terjadi sebenarnya Mas Binadus. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, hal itu sudah mulai bisa dirasakan sekarang gitu.
Bahkan saya sempat baca artikel 2 hari yang lalu, beberapa remaja di Tiongkok sekarang lebih sering curhat ke DeepSeek daripada ke orang tuanya atau ke teman-temannya. Betul banget. Kita mungkin nggak perlu membahas dari sisi moral maupun dari sisi etikanya karena mungkin itu bisa didiskusi lain waktu. Tapi yang jelas adalah kita melihat AI ini benar-benar sebuah general purpose teknologi yang nantinya akan mendorong banyak teknologi lain. Betul. Coba bayangin AI digabungkan dengan robotik hari ini, gitu ya. Kalau dulu kita bicara robot ya interaksinya gitu-gitu aja ya. Setuju. Tapi ketika robot digabungkan dengan AI, bisa coba bayangkan sendiri, gitu kan. Ketika AI digabungkan dengan quantum computing, bisa dibayangkan sendiri hasilnya seperti apa. Yes. Gitu. Apalagi tadi pagi, saya lupa ya, Google atau Microsoft, kalau nggak salah Microsoft yang mengumumkan bahwa mereka sudah mengumumkan menghasilkan chip yang bisa membuat quantum computing ini menjadi lebih affordable. Game changing. Karena kalau kita bicara quantum computing, kita bicara chip yang prosesornya itu seukuran atom. Ya kan? Satu helai rambut kita 90.000 nanometer. Ini mungkin 0, sekian nanometer mungkin gitu ya. Saya bukan saintis tapi yang pasti sudah di level atom gitu kan. Jadi kedepannya akan luar biasa sih. Amin. Dan semoga tentu saja pemerintah Indonesia juga bisa beradaptasi ya terhadap AI ini sendiri. Iya. Diskusi-diskusi antara diskusi-diskusi antara regulator dengan pemain di industri AI ini sudah sering berlangsung gitu ya, dialog-dialognya. Yang membuat kami cukup lega adalah ketika pemerintah itu cukup open-minded. Ya, ketika misalnya kemarin ada berita Korea Selatan melarang aparatur sipilnya menggunakan DeepSeek. Indonesia tidak latah kan. Ya kita tunggu aja, kita lihat gitu sambil kita observasi gitu. Begitupun dengan peraturan-peraturannya gitu ya. Indonesia cukup progresif sih dalam hal tersebut. Sangat berhati-hati gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Steven atas presentasinya dan tentu saja kepada para investor maupun cuan troopers yang ingin bertanya kaitannya mengenai Weir Group dan juga bagaimana inovasi kedepannya bisa tanya di kolom Q&A. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Steven. Silakan Pak sambil diminum, saya juga minum dulu. Nah, ini kaitan mengenai revenue stream Weir Group yang saat ini paling besar sesuai dengan visi misinya adalah untuk Indonesia dan berasal dari Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Pak Steven yang udah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun melintang di dunia teknologi Indonesia mengenai pertumbuhan teknologi Indonesia, terutama jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita ataupun China dan juga US. Dan bagaimana juga support pemerintah kita kaitannya mengenai adaptasi dari teknologi yang semakin maju ini. Oke. Indonesia ini adalah negara consumer teknologi terbesar. Kalau kita lihat dulu ada platform-platform sosial media, kita selalu menjadi nomor 1 atau nomor 2. Bahkan kalau kita bicara penggunaan AI secara casual gitu ya, kita nomor 1 bahkan mungkin di dunia gitu. Tapi itu tadi konsumen. Kita bukan menjadi negara yang menghasilkan teknologi tersebut, gitu ya. Kalau mau menjadi negara yang bisa menghasilkan teknologi-teknologi tersebut, tentunya perlu ada perombakan total dari banyak stakeholder. Salah satunya di sisi kurikulum pendidikannya itu sendiri, gitu ya. Artinya perlu ada rencana jangka panjang terkait edukasi di Indonesia supaya bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang lebih banyak dibandingkan yang ada saat ini, gitu. Itu yang kami melihat. Secara infrastruktur sebenarnya Indonesia sudah cukup siap, gitu ya, dengan ketersediaan misalnya data center bahkan yang sedang dibangun, lalu akses terhadap jaringan 4G, 5G, mungkin belakangan kalau kita lihat pemain-pemain internet menggunakan satelit yang low orbit juga ternyata itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
yang juga sangat affordable bagi rakyat Indonesia gitu. Kalau dulu kita bicara satelit yang geosatelit itu kan mahal, tapi sekarang dengan low orbit satelit ternyata jadi semakin affordable. Artinya kalau kita bicara pemerataan akses konektivitas saya buat Indonesia sudah tidak menjadi masalah ya. Jadi intinya secara konsumen, sebagai konsumen, masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah cukup siap ya Pak ya untuk mengkonsumsi berbagai pertumbuhan teknologi yang ada di berbagai belahan dunia saat Indonesia. Tapi yang menjadi PR adalah bagaimana kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi bagaimana kita juga menjadi pemain, pelaku dan juga produsen dari teknologi itu sendiri. Betul, dan bagaimana kita bisa memaksimumkan dampak baik dari teknologi tersebut. Indonesia kan memiliki banyak keterbatasan, gitu ya. Misalnya yang kami dengar ada profesi-profesi tertentu di dunia medis yang sebenarnya bisa dikomplementari atau disuplemen dengan AI, gitu. Nah itu perlu digerakkan sebenarnya, gitu. Jadi harusnya kita juga berpikir bisa mengoptimumkan dampak positifnya. Luar biasa. Dan tentu saja seperti Pak Steven sampaikan bahwa Indonesia siap sebagai konsumen. Dan tentu saja penggunaan teknologi di Indonesia juga udah semakin luas penetrasinya dengan support dari infrastruktur yang cukup siap, kemudian kaitannya mengenai jaringan, sehingga setiap orang di Indonesia tentu saja sudah siap untuk menjadi konsumen dari teknologi itu sendiri. Dan tentu saja ini menjadi tiang panjang pertumbuhan dari perusahaan teknologi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Weir Group. Tetapi jika kita lihat Pak, dalam 2-3 tahun terakhir, kinerja perusahaan teknologi di Indonesia memang cukup tertekan. Dikarenakan era suku bunga yang tinggi, banyak perusahaan investment yang lebih cenderung investasi ke perusahaan yang lebih ke income investing atau perusahaan dengan valuasi murah dibandingkan dengan perusahaan teknologi. Tetapi menurut pandangan kami dari Soko Sekuritas, tahun 2025 ini akan menjadi hal yang berbeda. Karena tentu saja kita prediksikan US Fed rate akan mulai penurunan dari 4,25 sampai 4,5 kurang lebih ke area 3,5%. Begitu pula dengan suku bunga di Indonesia, sehingga tentu saja banyak investor mungkin akan kembali beralih ke teknologi dan juga kaitannya mengenai konsumsi masyarakat juga akan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Apakah Pak Steven setuju dengan pandangan kami bahwa teknologi ini akan diuntungkan di tahun 2025 atau ada pandangan lain Pak? Kami cukup setuju karena pemahaman teman-teman di capital market terutama gitu ya mengenai teknologi juga sudah berubah, gitu. Artinya ya kita bisa lihat teman-teman di capital market sekarang sudah banyak generasi muda gitu betul, Pak. yang mereka sadar betul tentang fungsi teknologi di masyarakat dan kita juga bisa lihat gitu ya di Indonesia ini sebenarnya memang market yang besar untuk perusahaan teknologi, gitu. Kalau kita lihat misalnya di industri otomotif, begitu banyak brand-brand baru yang bermunculan belakangan. Kalau kita lihat yang didorong apa? Teknologinya, betul. Gitu kan? Itu baru satu industri gitu. Masih banyak industri lain yang akhirnya akan semakin terdorong dengan teknologi. Sehingga optimis ya Pak ya? Optimis. Dan kita melihat bahwa dari Weir Group itu sendiri Pak, dari 9 bulan di tahun 2024 mencatatkan revenue di angka 1,8 triliun dan juga net profit di angka 60 miliar. Dan saat ini diperdagangkan di PI belasan kali untuk Weir Group itu sendiri. Dan di tahun 2025 yang Bapak sampaikan juga cukup menarik industri teknologi Indonesia ini. Bagaimana strategi Weir Group untuk menjaga kinerja fundamental dan pertumbuhan tentu saja di tahun 2025. Kami tentunya terus berupaya untuk berinovasi gitu ya. Karena tantangan terbesar perusahaan teknologi adalah inovasi. Nah, mau dibawa kemana inovasinya? Tentu tadi yang saya sudah sempat sampaikan menggunakan AI untuk mendorong kreativitas, membangun pengalaman yang bisa lebih imersif. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kami ingin sebisa mungkin meningkatkan profit margin itu sendiri, gitu ya. Artinya teknologi harus bisa juga membantu kami secara internal untuk menaikkan
produktivitas dan presentasi dari net profit margin itu sendiri. Gitu. Oke. Ada indikasi Pak untuk kenaikan top line dan juga bottom line dari Weir Group di tahun 2025 ini? Kami masih berusaha menghitung gitu ya. Kami ingin sangat berhati-hati. Tapi yang jelas kalau kami lihat dari pertumbuhan 2 tahun terakhir ini, pertumbuhan di atas sekitar 10% itu masih bisa tercapai. Double digit growth ya Pak ya? Mudah-mudahan, betul. Oke. Dan seperti Bapak sampaikan tadi bahwa mayoritas revenue dari Weir Group di tahun 2024 ini masih berasal daripada Unified Commerce. Betul dari unit yang bekerja sama dengan Bank Mandiri di Living, Alfamart dan lain sebagainya. Betul. Mindstore divisi kalau dilihat di prospektus gitu ya, anak usaha yang namanya Mindstore atau PT 3 Akar Mimpi itu memang masih dominan menyumbangkan revenue sekitar di catatan saya sekitar 65%. Sekitar 65%. Betul. Dan diperkirakan di tahun 2025 ini masih akan terus ditopang oleh Mindstore tadi ya. Betul. Oke, kemudian kaitan mengenai brand-brand yang bekerja sama dengan Mindstore. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ya sudah kerjasama cukup erat tentu saja dengan Living karena udah ada integrasi dengan aplikasi ya Pak ya. Suka di Living, kemudian dengan Alfamart yang sudah kita lihat di berbagai media. Kira-kira apakah ada strategi partnership yang akan diluncurkan lagi di tahun 2025 ini? Terkait dengan Mindstore, jawaban singkatnya ada. Ada setidaknya diskusi yang sudah cukup dekat dengan final gitu ya. Nanti akan ada super app lain yang menggunakan Mindstore gitu. Tapi juga sedang terjadi development saat ini di negara tetangga. Gitu. Menggunakan Mindstore juga? Menggunakan Mindstore juga. Wow, gitu. Tidak hanya di Indonesia tapi juga maju luar negeri. Betul. Nah memang negara ini negara kecil tapi kami melihat potensinya sangat besar. Karena di negara tersebut infrastruktur keuangan digitalnya baru mulai gitu. Jadi kami masih punya peluang menjadi first mover di negara tersebut. Oke, luar biasa. Kemudian selain dari Mindstore yang Bapak sampaikan tadi, tentu saja Weir Group juga memiliki target pendapatan dari divisi unit lainnya. Dan kira-kira dari divisi unit lainnya, apakah sudah ada gambaran kira-kira strategi partnership apa yang akan dilakukan dengan brand lain? Karena seperti Bapak sampaikan ke saya sebelumnya bahwa bisnis Weir Group ini lebih banyak di B2B2C, sehingga harus banyak strategic partnership untuk meningkatkan revenue dari perusahaan itu sendiri. Tentunya ada, tapi kami juga sadar betul bahwa penting untuk mengembangkan produk yang memiliki diferensiasi yang kuat. Oke, unique selling proposition ya Pak? Betul. Jadi di unit-unit lain, terutama di AR&Co maupun di DAF, saat ini sedang dalam proses, boleh dibilang testing gitu ya, untuk produk yang nanti akan kami luncurkan ke publik. Gitu. Karena ya betul selama ini B2B2C, tapi kami melihat B2C dengan kondisi teknologi yang ada di masyarakat saat ini juga sudah layak untuk dieksplor lebih jauh. Gitu. Apalagi AI ini sudah mulai mainstream nih. Di semua handphone teman-teman ketika WhatsApp itu muncul ada AI-nya, tiba-tiba seluruh orang Indonesia bisa merasakan cara berinteraksi dengan AI. Betul. Itu buat kami sebuah edukasi dan peluang yang dilakukan oleh banyak stakeholder tuh sebenarnya. Iya, sama ketika tadi handphone Nokia punya tombol internet, tiba-tiba satu Indonesia bisa sadar mengakses internet. Gitu. Meskipun waktu itu mungkin orang bilang, Pak, saya mau beli handphone yang bisa Facebookan, gitu ya. Dia tidak tahu nama tombol itu apa. Gitu. Nah, kami melihat ketika AI muncul di WhatsApp, ini flipping poin yang bagus buat kami. Jadi thanks to Nokia ya Pak kali ini. Dan tadi Bapak menarik sekali ya disampaikan bahwa kedepannya tidak hanya B2B2C, tetapi ke B2C. Apa rencana dari Weir Group untuk menggarap market langsung ke konsumen melalui B2C? Konsumen Indonesia sukanya apa sih, Mas Finadus? Game. Anak muda pasti. Betul. Salah satunya game. Kami sedang mengeksplor. Bahkan Nusa Meta itu sebenarnya adalah sebuah platform yang memungkinkan para kreator membuat game di dalam. Mungkin game kesannya bermain. Saya mau menggunakan istilah gamified content. Karena di situ bisa saja kontennya konten pembelajaran, tapi berbasis gamifikasi. Sehingga lebih menarik untuk diakses, gitu ya. Lalu hal lain apa sih yang disuka orang-orang Indonesia? Tentunya orang Indonesia tuh suka visual gitu ya.
apapun yang bisa jadi visual akan dipublish oleh mereka gitu. Nah, ya, jadi kami sedang melihat, oke nih, ada hal-hal yang secara teknologi cukup seru untuk bisa kami eksplor dan mudah-mudahan bisa kami luncurkan segera. Oke, mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan segera ada kejutan B2C produk dari Weir Group kaitannya mengenai gamified content maupun visual content yang mana ini menarik banget untuk masyarakat Indonesia. Kan tentu saja kita bisa melihat manusia di Indonesia, masyarakat Indonesia, spend time-nya di sosial media itu cukup besar. Lihat IG, TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga konten-konten saya juga kadang-kadang gitu Pak, di TikTok ada produk dikit langsung keklik, ngeklik, kepengen. Karena visualnya cukup menarik. Visual, betul. Indonesia ini visual sekali. Visual sekali. Suruh belajar matematika susah makannya. Betul. Dan kemudian nih Pak, yang saya menarik dari Pak Steven tadi adalah penyampaian mengenai R&D. Saya melihat bahwa R&D ini menjadi tiang pancang yang sangat penting untuk perusahaan teknologi di Indonesia. Bagaimana perusahaan Weir Group ini berinvestasi di dalam R&D sehingga tentu saja kedepannya bisa menghasilkan produk-produk yang layak guna yang bisa digunakan oleh masyarakat luas di Indonesia dan bisa digunakan untuk meningkatkan revenue stream maupun productivity dari Weir Group itu sendiri. Sebenarnya dari sisi kami secara internal cukup sederhana sih. Ada R&D yang memang didasari oleh kebutuhan market, tapi juga ada R&D yang kami jalankan atas dasar kreativitas kami di internal gitu ya. Pada akhirnya semua hasil R&D kami perlu di POC-kan, menjadi proof of concept dengan eksperimen di lapangan gitu. Nah, mungkin bentuk nyatanya adalah ada hasil-hasil R&D kami yang sudah dipatenkan melalui PCT tadi, sudah ada 5 yang terdaftar di PCT Global dan sekarang ada 10 lebih yang dalam posisi masih on progress pendaftarannya gitu ya. Artinya kami harapkan di akhir tahun ini total sudah ada 15 paten yang bisa kami secure gitu. Jadi kurang lebih dari sisi R&D terus meluncurkan produk-produk yang inovatif dengan dibuktikan dengan ada 5 IP ya, ini IP ya Pak ya? Paten yang dimiliki dan sekarang akan mematenkan 10 paten lagi. Dalam proses betul. Oke. Dan kalau boleh tahu dari cost yang dikeluarkan oleh Weir Group, berapa persen yang diinvestasikan untuk R&D? Mungkin saat ini masih di bawah 5% ya. Masih di bawah 5% ya, karena ya bagaimanapun juga kami perlu berhati-hati karena kalau udah bicara R&D itu kan. Jadi saat ini kita kalau meluncurkan produk disesuaikan dengan pasar dulu ya Pak ya? Permintaan dari klien B2B atau B2B2C sehingga kita bisa memenuhi permintaan mereka dulu. Tapi untuk produk-produk customized yang betul-betul pure R&D dari Weir Group ini masih dibilang belum sebanyak dari yang request dari klien B2B-nya Pak. Betul. Oke. Kan tentu saja sebagai perusahaan TBK yang sudah bertanggung jawab terhadap publik, Weir Group patut menjaga tanggung jawabnya kepada publik penggunaan dana yang ada. Sehingga tentu saja dengan 5%, di bawah 5% dari R&D ini cukup hati-hati ya Pak ya untuk dalam pengembangan produk. Kan tentu saja kita tidak pengen fail dalam peluncuran produk yang dilakukan, tapi tetap inovatif seperti yang dicanangkan oleh Bapak tadi. Nah, kemudian nih Pak, melihat tren global, kita melihat tren global AI dan Web3 ini menjadi buzzword lah di industri teknologi saat ini. Tetapi di Indonesia, menurut pandangan saya, penetrasinya masih cukup kurang nih. Bagaimana pandangan Pak Steven kaitan mengenai AI dan Web3, implementasinya di Indonesia, dan bagaimana nanti Weir Group juga akan ikut ambil bagian di dalamnya? Yang jelas kami sudah ikut ambil bagian di dalamnya gitu ya, terutama terkait dengan Web3. Sejak kami menjadi perusahaan TBK, waktu itu salah satu penggunaannya juga melakukan banyak hal untuk kami masuk ke dalam Web3, termasuk bentuknya tadi blockchain gitu ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya penggunaan Web3 di Indonesia itu sudah bergulir, sudah sedang terjadi. Seringkali memang publik yang tidak tahu teknologi apa di balik yang mereka gunakan, gitu ya. Jadi buat kami sih sebenarnya publik tidak perlu takut dengan jargon-jargonnya, meskipun teknologi itu sudah mulai. Sudah ada. Mungkin contoh sederhana gini,
teman-teman di Indonesia semua pasti pernah menggunakan Zoom ketika pandemi. Betul. Gitu ya. Kalau menggunakan Zoom, kadang-kadang kita menggunakan fitur di mana latar belakang di-blurkan. Oh iya, betul. Di situ ada teknologi computer vision. Tapi kan kita tidak tahu itu teknologi apa. Saya taunya pokoknya kalau lagi mau nge-zoom, saya klik supaya background-nya terblur, supaya mungkin kamar saya yang wallpaper-nya berantakan nggak kelihatan gitu kan. Jadi banyak sekali teknologi yang sudah dipakai oleh masyarakat, hanya mereka tidak tahu itu apa namanya. Dulu ada filter-filter di Instagram, filter-filter di Snapchat, gitu ya, yang banyak sekali dipakai oleh masyarakat Indonesia. Mereka tidak tahu itu teknologi augmented reality. Gitu. Jadi nggak apa-apa, jargonnya mereka tidak paham, tapi teknologinya sebenarnya sudah banyak dipakai. Jadi intinya WIRK akan terus ikut beradaptasi dengan AI dan Web3 dan sebenarnya ini udah banyak implementasi di Indonesia, cuma kita aja yang nggak sadar. Gitu ya, Pak, ya? Betul. Kita sekarang akan lanjutkan ke pertanyaan dari para audiens nih yang telah hadir pada sore hari ini. Ini ada pertanyaan yang cukup baik dari Alvin ADG. Ini kaitannya mengenai industri apa yang saat ini paling membutuhkan AI Indonesia dan apakah ini akan menjadi target market dari WIRK ke depannya untuk market B2B? Iya. Mungkin kalau industri apa akan tergantung dengan siapa kita bicara gitu ya. Kalau dari kami melihat industri pendidikan itu menjadi industri yang paling menarik untuk atau yang paling bisa mengambil benefit dari AI. Karena dengan AI bisa menjadi pengajar, tutor, guru virtual bagi anak-anak di Indonesia dan kemampuan guru ini rata, gitu. Indonesia ini negara yang sangat kaya gitu ya, banyak sekali hal-hal yang perlu diajarkan. Dengan negara kepulauan juga banyak sekali keilmuan-keilmuan di masing-masing pulau itu yang perlu diajarkan di tempat-tempat yang lain dan AI ini bisa jadi jembatannya. Gitu. Itu yang kami percaya sih. Dan tentu saja bisnis-bisnis yang banyak membutuhkan AI ini menjadi target dari WIRK sendiri. Bisnis-bisnis, industri-industri yang menawarkan item ke konsumen yang membutuhkan personalization itu akan juga sangat menguntungkan menggunakan AI. Mungkin contohnya Sukor gitu ya, menggunakan AI untuk memberikan saran-saran kepada nasabahnya tapi lebih personalized. Kan nggak mungkin satu orang diladeni oleh satu apa istilahnya di sini account manager gitu ya. AI itu bisa menjadi lini depannya. Dan tentu saja memang kita akan meluncurkan Pak, nanti ada spot AI di bulan Maret, jadi tunggu aja ya teman-teman Sukor Cuan Troopers, kita akan ada AI di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas kalian. Jadi jangan lupa buka rekening Sukor di link bio Sukor Sekuritas. Dan selanjutnya ada pertanyaan menarik nih Pak dari Priscilla Madinata. Ya ini adalah kaitan mengenai Cina. Jadi Cina itu betul-betul mensupport pengusaha, terutama pengusaha teknologi untuk berinovasi sehingga banyak produk-produk teknologi di China yang masuk ke Indonesia. Tapi menurut pandangan Priscilla di Indonesia itu kurang. Nah, bagaimana cara WIRK Group untuk menghadapi hal ini supaya tetap stay kompetitif, terutama dari perusahaan-perusahaan luar negeri dari China? Ya, kami melihat dukungan dari pemerintah itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk, gitu ya. Apa yang relevan, dukungan pemerintah yang relevan di China, di Tiongkok, belum tentu relevan dengan di Indonesia. Tapi yang jelas, sejauh mana pemerintah bisa membantu industri yang sedang kami geluti, itu saja sudah cukup. Ketika regulasi itu dihasilkan dengan asas keadilan dan kehati-hatian, itu pun sudah sebuah bentuk dukungan yang sangat baik buat kami sebenarnya. Jadi asalkan dari pemerintah Indonesia sendiri tidak terlalu banyak ngeblok sana sini, menindakbolehkan sana sini, ini sudah menjadi support yang cukup baik untuk perusahaan teknologi ya. Karena jika kita bandingkan dengan China, memang di China itu banyak pemerintahnya cukup intervensi terhadap media, terutama ada informasi. Tapi di Indonesia dengan adanya keterbukaan informasi, Kemenkominfo-nya tidak terlalu ketat, itu bisa menopang pertumbuhan teknologi di Indonesia. Nah ini pertanyaan yang cukup menarik selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari Hansen Suranto 10. Di sini kita bisa melihat di 30 September 2024. Kita bisa melihat bahwa sales di angka 1,88 triliun, operating profit di angka 89,04 bio, di mana ada operating expenses di angka 109,85 bio, tapi ada expenses lainnya. Kira-kira expense apa yang dikeluarkan dari WIRK Group?
Sebenarnya kalau kita bicara cost yang paling besar. Iya, cost yang paling besar tentunya sebenarnya adalah cost dari infrastruktur itu sendiri gitu ya. Oke. Itu juga menjadi concern sebenarnya. Tapi kami melihat teknologi itu kan selalu semakin memasyarakat, cost-nya juga akan semakin turun biasanya. Yes. Jadi strategi dari Weir Group karena saat ini kebanyakan cost yang paling besar adalah infrastruktur, which is itu udah fixed cost ya Pak ya, dan ada depresiasi di dalamnya. Paling penting saat ini adalah meningkatkan top line, sehingga tentu saja ini akan meningkatkan profitabilitas dari Weir Group. Oke, selanjutnya kita buka pertanyaan terakhir kepada audiens. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Leo Tanoto 1284. Mau bertanya, apakah Weir Group ke depan akan ada kerjasama dengan pemerintah? Karena melihat penjabaran Opung Luhut beberapa waktu dan Pak Prabowo bahwa Indonesia akan fokus ke salah satunya, yaitu teknologi. Apakah Weir Group akan fokus ke B2G? Itu pertanyaan kepada Bapak. Silakan. Kalau memang ada opportunity-nya tentunya dengan senang hati gitu ya. Salah satu bentuknya sebenarnya adalah ketika dalam acara World Economic Forum dari 2000 berapa itu, yang jelas sudah 3-4 tahun terakhir, kami selalu diundang oleh pemerintah gitu ya untuk ikut berpartisipasi membawa teknologi Indonesia ke ranah global lewat event World Economic Forum. Itu udah salah satu bentuk kerjasama yang kami lakukan sih, gitu ya. Secara spesifik mungkin belum ada yang bisa saya update per hari ini kalau bicara kerjasama dengan pemerintah, tapi secara event seperti itu sudah ada dan akan terus ada. Contoh di 2023 kami juga ikut mendukung Kominfo pada saat itu melakukan edukasi mengenai teknologi imersif. Itu bahkan kalau nggak salah di total kami ada kunjungan ke 10 kota besar waktu itu, turun ke universitas-universitas. Nah itu partisipasi yang kami juga lakukan bersama-sama dengan pemerintah. Jadi sebenarnya udah bekerja sama, tapi kalau secara bisnis yang B2G mungkin belum ya Pak ya, untuk yang secara impact ke revenue masih belum ya Pak. Sekarang fokusnya lebih ke B2B2G, tapi tentu saja dengan bisnis B2B2G ini dan revenue streamnya terbagi-bagi, ini akan lebih sehat buat Weir Group ya Pak ya, secara laporan keuangan, karena tidak bergantung terhadap satu perusahaan atau pemerintah dalam hal revenue-nya. Oke, Pak Steven Ang, kira-kira apa closing statement dari Pak Steven kepada para cuan besar investor mengenai bisnis dari Weir Group itu sendiri? Sebelum nanti saya akan summary dari saya, silakan Pak. Ya, mungkin kedepannya tentunya sebagai perusahaan publik kami tetap mengedepankan inovasi, gitu ya. Teknologi ini selalu berputar, bahkan hype curve-nya itu juga selalu bergeser gitu. Nah, penting buat kami untuk selalu menjaga relevansi itu tersebut. Banyak pelajaran-pelajaran dari perusahaan-perusahaan teknologi global yang besar-besar yang hari ini sudah tidak ada, tidak terdengar. Nah, kami tidak ingin ada di sana, gitu ya, karena apa yang terjadi dengan mereka tentunya menjadi pelajaran bagi kami. Itu makanya kenapa di mata kami inovasi itu penting dan juga menghasilkan produk yang relevan untuk masyarakat itu juga penting. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi saya dengan Pak Steven Ang selaku CEO dari Weir Group, yang pertama adalah kaitan mengenai Weir Group yang merupakan perusahaan teknologi yang sangat mengedepankan inovasi dan menghasilkan produk-produk yang relevan di masyarakat. Selain itu, kita juga melihat bahwa 9 bulan pertama di tahun 2024, kita bisa melihat bahwa Weir Group mencatatkan sales di angka 1,8 triliun dengan net profit di kisaran area 60 miliar rupiah dan 65% revenue-nya berasal dari MyStore. Dan tentu saja di tahun 2025 ini ada potensi strategic partnership baru yang sebelumnya MyStore ini telah di-embed atau bekerjasama dengan Suka Living, ada Alfamart dan berbagai big name lainnya. Tetapi di tahun 2025 ini ada potensi strategic partnership baru di Indonesia dan juga di luar negeri yang tentu saja ini bisa menopang pertumbuhan dari sisi revenue maupun profit dari perseroan. Dan kemudian kita juga melihat bahwa
dari Weir Group juga akan meluncurkan berbagai produk di luar dari B2B2C, yaitu dari B2C, kaitannya mengenai gamified content maupun visual content yang tentu saja bisa menunjang performance dari perseroan. Dengan berbagai strategi yang dicanangkan tadi, dari sisi perseroan Weir Group mencanangkan pertumbuhan net profit dan juga revenue double digit, yaitu lebih dari 10%, dan mudah-mudahan bisa tercapai. Dan jika nanti ada update kaitannya mengenai strategi-strategi dari Weir Group, kami mohon diupdate juga ya Pak. Pasti. Terima kasih Cuan Troopers telah setia di acara C-Talk atau Corporate Talk pada sore hari ini, walaupun waktunya kali ini sore, tapi terima kasih udah join bersama kami. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Steven telah join IG Live kami, dan mudah-mudahan ada kolaborasi lebih lanjut antara Weir Group dengan Sekuritas ke depannya. Terima kasih Mas Bernardo sudah mengundang saya. Terima kasih Pak Steven, dan see you para investor dan Cuan Troopers yang setia menonton. Bye-bye. Terima kasih.